Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Rorodilima Suswidayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari superkonduktor, yang mana ini merupakan tugas kuliah fisika zat padat. Pengertian superkonduktor. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh fisikawan Belanda yang bernama Henk Kamerlingh Onnes dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Superkonduktor adalah bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai nol pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet. Dalam superkonduktor bernilai nol dan mengalami efek Meissner. Resistivitas suatu bahan bernilai nol jika di bawah suhu kritisnya. Pernyataan ini dapat dilihat dari grafik ini. Grafik hubungan antara resistivitas terhadap suhu. Superkonduktor memiliki beberapa sifat, yaitu sifat kelistrikan superkonduktor. Pada bahan superkonduktor, terjadi juga interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun, elektron dapat melewati inti tanpa mengalami hambatan dari atom isi. Kedua, sifat kemagnetan superkonduktor, bahwa superkonduktor itu memiliki sifat diamagnetik sempurna. Ketiga, sifat kuantum superkonduktor, yang mana teori dasar kuantum dari superkonduktor dapat dijelaskan oleh teori BCS. Efek Meissner. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Suhu dan medan magnet kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Jika suhu suatu bahan dinaikkan, maka getaran elektron akan bertambah sehingga banyak fonon yang dipancarkan. Ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka fonon akan memecahkan Cooper pairs dan bahan kembali ke keadaan normal. Medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Jika medan magnet yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tak akan mengalami efek Meissner lagi. Tipe-tipe superkonduktor. Menurut teori BCS atau teori Berden, Cooper, dan Schrieffer, dijelaskan menggunakan pasangan elektron yang sering disebut pasangan Cooper. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Akibat dari pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan akan terjadi superkonduktivitas. Ini ditandai dengan adanya efek Meissner. Tipe superkonduktor 2. Superkonduktor tipe 2 ini tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS karena efek Meissner-nya tidak terjadi. Abrishekov berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor tipe 2 ini, yang mendasarkan teorinya pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang. Superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan, namun perubahan sifat kemagnetan tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Kelompok superkonduktor. Superkonduktor bersuhu kritis rendah. Superkonduktor yang memiliki suhu kritis di bawah suhu nitrogen cair, yaitu dengan suhu 77 Kelvin. Sehingga, untuk memunculkan superkonduktivitasnya, material tersebut menggunakan helium cair sebagai pendingin. Untuk mendinginkan bahan dengan helium ini biayanya mahal. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi. Superkonduktor yang memiliki suhu kritis di atas suhu nitrogen cair, sehingga sebagai pendinginnya dapat digunakan nitrogen cair. Superkonduktor jenis ini merupakan bahan yang sedang dikembangkan, sehingga diharapkan memperoleh superkonduktor pada suhu kamar sehingga lebih ekonomis. Salah satu pengaplikasian superkonduktor ini adalah kereta maglev atau magnetically levitated.
kereta maglev mengambang kurang lebih 10 mm di atas rel magnetiknya. Dorongan ke depan dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dengan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnetik di dalam kereta. Dapat diketahui bahwa prinsip dasar dari magnet ini, di mana magnet terdiri dari dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Untuk magnet yang tidak sejenis, maka akan mengalami tarik-menarik, dan magnet sejenis akan mengalami tolak-menolak. Yang mana konsep ini juga dapat dijelaskan dari teori BCS, yaitu interaksi tarik-menarik antar elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. Interaksi antar elektronnya, elektron dan kisi, menyebabkan adanya energi gap yang diamati. Mekanisme interaksi yang tidak langsung ini terjadi ketika satu elektron berinteraksi dengan kisi dan merusaknya. Elektron kedua memanfaatkan keuntungan dari deformasi kisi. Kedua elektron ini berinteraksi melalui deformasi kisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.